Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk mitra bungas dimanapun Anda berada, dan dari manapun bisa stay di 103.5 FM lembaga penyiaran publik yang kami pancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kawasan kantor Bupati, lantai 2 Muara TW. Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini edisi hari Jumat 17 Juli 2020. Saya Mujibur Rahman akan mendampingi mitra bungas semuanya di acara Talkshow dengan mengundang narasumber istimewa di ruang dengar kita pada kesempatan yang berbahagia di hari ini dengan tema sikap bersama dalam situasi pandemi virus dalam bermasyarakat. Mitra bungas di studio 3 sudah hadir dua narasumber istimewa yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama, narasumber pertama adalah Bapak Siswandoyo SKM MKes PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Oke. Pak, saya akan perkenalkan Bapak Siswandoyo, narasumber pertama kita. Beliau adalah nama Haji Siswandoyo SKM MKes. Status sudah menikah ya Pak ya, dan mempunyai 2 anak. Nah, dan pekerjaan pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Barito Utara, pengalaman organisasi ketua Hakli dan juga ketua Persakmi Kabupaten Barito Utara. Kemudian juga hobi motor trail ya Pak ya, dan juga masih banyak hobi-hobi yang lain. Mungkin Pak ada hobi-hobi lain tambahan Pak? Ya biasa ngetrail, olahraga, lari, bola. Oke. Iya. Ingin ada yang disampaikan kepada mitra bunga semuanya di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra bungas pendengar Batara FM. Syukur alhamdulillah pada saat hari ini kita bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kami harapkan. Juga demikian para pendengar di tempat tugas maupun di tempat peristirahatan masing-masing bisa menjaga kesehatan, utamanya mudah-mudahan terhindar dari COVID-19 yang lagi pandemi di seluruh dunia ini. Terima kasih Pak. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan memperkenalkan narasumber yang kedua, yaitu beliau bernama Bapak Haji Ghazali Montalatua Esos MAP ya Pak ya. Status sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Wah, 2 anak cukup nih kayaknya nih. Dan pekerjaan pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kemudian pengalaman organisasi sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang aktif di pemerintahan. Oh, benar-benar sekali nih. Hobi berkebun. Nah, kalau boleh tahu Pak, berkebun apa nih Pak? Saya hobi hortikultura, juga tanaman-tanaman sawit dan juga tanaman-tanaman bunga seperti anggrek. Itu, dan juga ada hobi stand up comedy. Contoh misalnya ibu-ibu sekarang sedang hobi cuci pakaian. Tapi itu sudah tingkat biasa. Tapi kalau di Dinkes ada namanya cuci darah. Nah, tapi kalau di ISIS itu cuci otak. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kalau saya memang paling utama adalah yang harus saya lakukan cuci mata. Ada yang ingin disampaikan kepada mitra bunga semuanya Pak pada pagi hari ini Pak? Silakan ingin menyapa mereka. Tentu kita lebih waspada karena ini sudah dalam rangka zona merah dan sudah rambunya adalah waspada serta dalam keadaan darurat. Untuk itu tetap beraktivitas, namun jangan lupa tetap protokol corona yang harus dikedepankan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu hidup bersih dan sehat serta berolahraga. Demikian. Selalu bersih, hidup sehat dan olahraga germas ya Pak ya. Oke, mitra bunga tentunya buat teman-teman dan rekan-rekan sudah stay di rumahnya masing-masing di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. 2 narasumber kita nanti mitra bungas akan menginformasikan kepada kita tentang tugas dan fungsi dinasnya masing-masing dan juga peran mereka di COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita masuk ke segmen yang kedua atau sesi yang kedua. Saya akan bertanya kepada narasumber pertama nih, Bapak Siswandoyo. Pak, apa sih yang menjadi
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara. Baik, terima kasih Bang Mujib ya. Terkait dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Perbub yang diundangkan, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas membantu ya urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tugas-tugas yang lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Itu intinya. Jadi kami bersiap dan bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Itu yang terpenting. Terima kasih. Bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Waduh, sangat luas sekali nih Pak ya, dan sangat berat sekali nih tugasnya nih. Betul. Kalau di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara tuh Pak, bidang-bidang apa aja Pak yang ada di sana Pak? Ya, di sana ada 3 bidang. Yang pertama bidang PSDK, yaitu pelayanan sumber daya dan sumber daya kesehatan PSDK. Kedua bidang P2P, bidang pemberantasan dan pengendalian penyakit. Yang ketiga itu bidang Kesmas, bidang kesehatan masyarakat. Ya, nanti ada beberapa di bawahnya bidang pasti ada seksi-seksinya. Jadi nanti untuk yang lebih teknis pasti nanti akan ke seksi-seksinya. Dan ada satu lagi yaitu di sekretariat yang membawahi untuk perencanaan informasi dan humas, dan satunya Kasubag KKU, keuangan, kepegawaian dan umum. Itu yang di Dinas Kesehatan. Jadi memang ada beberapa bidang dan satu sekretariat. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaannya berikutnya kepada Bapak nih. Pada saat COVID-19 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara tuh Pak mempunyai tugas dan fungsi apa aja Pak? Ya, kalau di gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 19 di Kabupaten Barito Utara, tugasnya memang cukup luas ya. Dari promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif ya. Tapi di dalam struktural itu kami sebagai kepala dinas adalah satu diantaranya adalah sebagai juru bicara gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 19 di Kabupaten Barito Utara. Dan di bidang-bidang yang lainnya termasuk nanti ada penugasan di pusat pengendalian dan operasi, di operasional juga ada, untuk penyiapan logistik juga kami dilibatkan, untuk pengadministrasian juga kami dilibatkan, dan juga yang paling krusial adalah penanganan pasien itu sendiri. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan salah satu suspek ataupun kasus, itu kita salah satunya dalam proses penanganan itu kami berperan di sana, yang memang itu perlu safety yang level 3. Itu mungkin. Tadi dikatakan oleh tugasnya adalah promotif, preventif dan kuratif ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak kepada mitra bunga semuanya, dan juga masalah COVID-19, apakah Dinas Kesehatan ini siap untuk melakukan penanganan kesehatan di Kabupaten Barito Utara Pak? Iya. Jadi di kami tentunya harus siap. Salah satunya tadi adalah promotif ya. Jadi promotif ini tentunya promosi istilahnya ya. Jadi mempromosikan bagaimana sih cara pencegahannya. Kita harus membuat mungkin penyuluhan, membuat leaflet, baliho
yang mengarah untuk ke promosi istilahnya ya. Jadi begini loh caranya menghindari COVID-19. Salah satunya mungkin dengan baliho Bapak Bupati memakai masker, juga ada himbauan-himbauan di dalamnya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan keluar kalau memang tidak sangat penting begitu ya. Jadi itu intinya kalau yang promotif. Nah, kalau yang preventifnya kita melakukan salah satunya seandainya kita ada satu kasus, kita akan men-tracing ya, mencari jangan sampai yang sehat itu sakit. Itu yang pencegahan istilahnya preventif ya. Jadi kami berusaha mencari sebanyak mungkin orang-orang yang kontak erat tadi, kontak erat ya, dengan yang positif kalau kita berbicara masalah COVID-19 ini. Jadi kami mencari men-tracing kontak eratnya, jangan sampai kontak erat ini tadi sakit, kalau dia ditemukan reaktif jangan sampai juga dia menularkan ke orang lain lagi. Jadi ini mencegah jangan sampai menular dan memutus mata rantainya. Jadi ada dua sudah tadian, promotif, preventif, sekarang dan kuratifnya. Kuratif ya. Kuratifnya, nah kita kan kalau sudah mendapatkan kasus ya, yang kalau yang sesuai dengan Kepmen yang revisi nomor 4 itu kita melakukan tracing dan apabila reaktif ya langsung kita isolasi. Nah, isolasinya itu di rumah sakit. Nah, ini kita di rumah sakit juga menangani untuk pengobatannya ya. Kita kasih treatment, kita kasih terapi. Salah satunya mungkin kita kasih antivirus, kita kasih vitamin, kita kasih biar tidak stres, mungkin kita kasih psikologisnya, olahraga di dalamnya. Nah, ini tentunya di kuratif ini ada beberapa level memang. Kalau yang mungkin tanpa gejala, walaupun dia ini intinya dia tetap juga harus diisolasi. Tetapi kalau memang sudah bergejala dengan pemberatan, tentunya kita juga ada treatment yang lainnya. Nah, itu untuk yang kuratifnya. Nah, ini kita memang paketnya paket lengkap gitu. Paket ya. lengkap. Paket lengkap. Habis selesai, jadi diobatin, di terapi, dia sudah menunjukkan tidak ada virus lagi di dalamnya ya. Kalau ini kan biasanya dilakukan swab ya. Swab pertama, swab kedua itu menunjukkan apakah dia ada virusnya apa tidak. Kalau ada virusnya diobatin, kalau tidak berarti nanti dia akan dipulangkan dan juga diisolasi selama isolasi mandiri maksud saya selama 14 hari. Nah, kalau yang sakit itu nanti ada swab pasca pengobatan. Nah, pasca pengobatan itu dilakukan juga 2 kali gitu ya. Kalau sekali dia masih positif ada virusnya, berarti kita lanjutkan untuk yang 10 hari berikutnya. Nah, kalau sudah kita terapi lagi sampai tahap kedua, kan biasanya sih antara 10 sampai 20 hari insya Allah penderita COVID-19 ini akan sembuh. Nah, setelah sembuh, nah direhabilitasi di rumah, kita tetap juga mengawasi atau memantau ya si penderita tadi. Nah, ini paket lengkapnya. Jadi sampai di rumah pun tetap kita pantau. Yang memantau tentunya juga teman-teman dari tim kesehatan, baik itu dari dinas kesehatan maupun dari puskesmas. Jadi tugas kami memang dirasa cukup kompleks, cukup kalau dibilang berat sih memang itu kerjaan kami begitu ya, dan itu sebagai konsekuensi kami begitu. Dan
Untuk kesiapan di pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara cukup siap. Ya, Cukup siap ya, cukup ya? siap. Jangan diragukan pemerintah Kabupaten Barito Utara terhadap komitmen Pak Bupati, komitmen pemerintah daerah, dan kesiapan kami dari tim kesehatan. Ya, ambil contoh saja, tim tracing kita cukup kuat di Puskesmas, sudah bisa melakukan tracing, walaupun nanti kita juga tetap melakukan pendampingan. Demikian juga yang penanganan di rumah sakit. Sekarang kita sudah siap di rumah sakit itu yang tadinya hanya 31 tempat tidur, sekarang sudah diperluas menjadi ditambah 58 tempat tidur. Jadi 31 tambah 58 sekitar 90-an ya. Tahan dulu Pak, nanti ada kita Ya, segmen masuk ke cukup. Materi yang berikutnya. Tapi yang pasti siap. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara siap selalu Siap. menyesuaikan dengan petunjuk pimpinan Bupati Barito Utara, dan tentunya kita dukung ya, masyarakat Kabupaten Barito akan mendukung. Dan kembali ke berikutnya nih, kepada narasumber yang kedua yang merupakan salah satu orang penting juga nih di Kabupaten Barito Utara dalam penanganan COVID-19, Bapak Kalak Ghazali Montalatua, SOS MAP. Kita akan langsung bertanya kepada beliau, apa yang menjadi tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara, Pak? Silakan, Pak. Baik, Mas Suparman, kami selaku badan yang menangani masalah bencana sesuai peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 2007, yaitu bersinergi dengan dinas instansi terkait, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, stakeholder lain termasuk Pentahelix dan juga dunia usaha. Nah, ini tentu tidak bisa kita bekerja sendiri dan tidak bisa juga secara parsial dengan ego kita sendiri. Tidak boleh, kita harus kedepankan kebersamaan dan kerjasama yang baik, sehingga suatu pekerjaan yang berat akan menjadi mudah dan ringan. Nah, tentu BPBD tidak terlepas dari pengawasan, arahan, petunjuk dan bimbingan pimpinan, sehingga penanganan bencana di Kabupaten Barito Utara seperti pandemi Covid ini dan juga berbarengan dengan situasi banjir, karhutla, juga tentu itu adalah merupakan tugas yang harus kita kedepankan untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya, terutama tadi saat ini Covid, kita juga digugus tugas selaku Sekretaris 3. Sekretaris 3, Pak. Ya, Sekretaris 3 juga aktif ya, kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan percepatan penyebaran virus corona Covid ini, sehingga Barito Utara masyarakatnya bisa terselamatkan dan terhindar dari bahaya-bahaya virus Covid ini dan bencana lainnya. Demikian. Amin ya rabbal alamin. Bidang-bidang apa saja Pak yang ada di BPBD Kabupaten Barito Utara? Selain sekretariat, ya saya dibantu oleh sekretaris. Itu ada 3 seksi. Seksi pencegahan dan kedaruratan, kemudian logistik dan juga RR ya, rehab rekon. Nah, jadi ada 3 kepala seksi yang membantu saya selaku kepala pelaksana. Yang kepalanya adalah Bapak Sekretaris Daerah selaku ex officio kepala BPBD itu. Nah, ini adalah merupakan 3 seksi itu, karena kami tipe B ya, 3 seksi ya Pak ya? 3 seksi, jadi tidak ada lagi di bawahnya hanya pelaksana. Nah, kalau dia misalnya tipe A nanti ada bidang. Nah, jadi seperti badan yang lain kan ada bidang, kita hanya seksi saja. Menyesuaikan Pak ya? Sekretariat dan kepala seksi. Demikian Mas. Kemudian untuk masalah COVID-19 ini saya lihat peran dari BPBD sangat luar biasa sekali nih, baik di media sosial ataupun ada di YouTube juga saya lihat nih. Mungkin bisa disampaikan kepada mitra bunga semuanya nih Pak, apa sih peran BPBD yang sangat krusial sekali nih pada saat sekarang ini? Ya, sejak bulan Maret setelah kita terbentuknya tim gugus tugas yang diketuai oleh Bapak Bupati Barito Utara, kita melakukan sosialisasi sebagaimana Dinas Kesehatan juga melakukan pencegahan, yaitu
sosialisasi, membuat baleho-baleho dan juga desinfektan di tempat-tempat umum bersama TNI dan Polri, dan juga ada relawan lainnya. Jadi ini rutin sampai saat ini. Seperti rusunawa juga dilakukan rutin ya, setiap hari rumah sakit, puskesmas Lanjas, puskesmas Melayu. Nah, karena ini melonjak keadaannya, jadi kita harus intensifkan kegiatannya. Di mana daerah-daerah yang terdeteksi misalnya sudah terindikasi positif, rapidnya juga daerah itu juga sudah kita desinfektan ya secara rutin ya, untuk mencegah. Terutama pasar juga selalu setiap hari kita lakukan desinfektannya, tempat-tempat ibadah, jadi agar bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Semoga bisa menekan, Pak ya. Oke, Mitra Bungas dimanapun Anda berada, masih di 103.5 FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batara FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Kasan, kantor Bupati Barito Utara, bersama narasumber kita Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Saya Muji PRM akan kembali setelah yang berikut ini. Selamat mendengarkan.